Nah, berikutnya kita masuk contoh ya, contoh lagi. Nah, di contoh ini kita disuruh untuk tentukan ya nilai X dari ya harga mutlak X kurang 4 itu sama dengan harga mutlak 2X dikurang 1. Harga mutlak ya. Ini dapat kita selesaikan. Ya. Kita lihat berdasarkan masalah. Masalah kita di atas ini ya. Dapat diperoleh bahwa nilai-nilai batas untuk itu adalah X sama dengan setengah dan X sama dengan 4 ya, dari ini ya. Berdasarkan ini ya, maka persoalannya dapat dibuat ya dalam 3 kasus ya, dalam 3 kasus. Apa maksud 3 kasus di sini ya? Jika kita buat sebuah garis bilangan ya, nilai-nilai yang X tadi adalah X sama dengan setengah dan satu lagi X sama dengan 4 ya, kita dapat lihat di sini kasus pertama ya. Kasus pertama itu adalah berada di X yang kurang dari setengah ya. Sementara kasus yang kedua itu berada pada interval X yang lebih kecil dari 4 atau X yang lebih besar sama dengan setengah. Nah, kasus yang ketiga ya berada pada ini, yaitu X lebih besar sama dengan 4. Berarti ada 3 kasus di sini. Ya, kasus yang pertama X lebih kecil dari setengah, kasus yang kedua X lebih kecil dari 4 lebih besar sama dengan setengah, dan kasus yang ketiga ya X itu lebih besar sama dengan 4. Nah, sebelum kita lihat kasus per kasus, tentu kita harus ingat ya, hal yang harus kita ingat ya, bahwa ketika X harga mutlak X kurang 4 itu diberikan, berarti kita harus punya mengingat kembali definisi dari harga nilai mutlak ya. Berarti ini nilainya adalah yang pertama X kurang 4 untuk kasus X-nya itu lebih besar sama dengan 4. Lalu yang ini adalah min X min 4 untuk kasus X-nya itu lebih kecil dari 4. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu ada harga mutlak yang lain lagi, yaitu 2X kurang 1 harga mutlak ya. Itu juga sama halnya memiliki dua nilai. Yang pertama yaitu 2X kurang 1 ya, harga mutlak 2X kurang 1 itu sama dengan 2X kurang 1 untuk 2 ya, untuk ya, untuk 2X kurang 1 nya itu lebih besar sama dengan 0, sehingga itu sama saja dengan X nya itu lebih besar sama dengan setengah. Nilai yang kedua yaitu minus 2 minus 2X kurang 1 untuk nilai 2X kurang 1 nya itu 2X kurang 1 nya itu lebih kecil dari 0
itu sama saja dengan X itu lebih kecil dari setengah. Nah, ini yang nanti kita gunakan untuk menentukan nilai-nilai dari kasus per kasus. Ya. Nah, kita perhatikan kasus kita yang pertama. Ya. Kasus pertama. Nah, kasus pertama itu adalah untuk, ya, kalau kita lihat garis bilangan kita tadi, untuk yang ini, X kurang dari setengah. Ya. Kasus pertama untuk X kurang dari setengah. Ya, berarti di sini kita dapat boleh bahwa, ya, harga mutlak X kurang 4 itu sama dengan, ya, kita lihat X kurang dari setengah. X kurang dari setengah, ya, kita lihat di sini, X kurang dari setengah, ya, berarti X itu kurang dari 4, ya, berarti yang kita pakai nanti adalah yang ini untuk nilai X kurang 4 nya, berarti itu sama dengan min X min 4. Saya perbaiki tulisannya. Min X min 4, ya. Lalu kita perhatikan untuk yang satu lagi, untuk kasus 2X kurang min 1. 2X kurang min 1 itu, ya, katanya sama dengan harga mutlak 2X kurang 1. Nah, harganya berapa? Harganya kita lihat untuk X kurang dari setengah. X kurang dari setengah, nilainya adalah ini. Ya, berarti itu sama dengan min 2X dikurang 1. Ya. Nah, sekarang yang ini sama dengan yang ini, ya. Berarti kita bisa tuliskan, ya, min X kurang 4 sama dengan min 2X kurang 1, ya. Itu sama dengan min X kurang 4 min X tambah 4 sama dengan min 2X tambah 1, ya. Nah, sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan min 3. Nah, itu nilai X untuk kasus yang pertama, ya. Selanjutnya kita lihat untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ya. Kasus kedua itu kalau kita lihat tadi, ya, mana dia garis bilangannya. Nah, kasus kedua itu yang ini, ya, untuk nilai X yang berada lebih kecil dari 4 dan lebih besar sama dengan setengah. Ya, kita tuliskan di sini untuk, ya, kasusnya itu X lebih kecil dari 4 dan lebih besar sama dengan setengah, ya. Nah, untuk ini, ya, kita lihat kasus per kasus, ya. Yang pertama kita perhatikan untuk harga mutlak X dikurang 4. Untuk harga mutlak X dikurang 4, ya, untuk kasus ini, ya, kita perhatikan, ya, syarat tadi kita. Nah, kalau dia kurang 4 kasus ini, berarti dia masih memakai yang ini juga, kan, ya. Berarti nilainya adalah min X kurang 4, ya. Berarti kita tulis di sini nilainya adalah sama dengan min, saya ganti warnanya dulu, sama dengan min, ya, X dikurang 4. Nah, untuk satu lagi, ya, satu lagi adalah harga mutlak sama dengan 2X kurang 1, ya. Untuk kasus ini coba kita lihat. Untuk kasus ini nilainya, ya, dia lebih besar dari setengah, ya, lebih besar dari setengah. Berarti nanti yang kita gunakan yang ini, ya, yang ini, ya, lebih besar dari setengah, ya. Nah, berarti
nilainya adalah ya 2x dikurang 1. Jadi ya kita sederhanakan yang ini sama dengan yang ini, berarti min x ditambah 4 sama dengan 2x dikurang 1 ya, sehingga nilai x nya itu nanti menjadi sama dengan ini x 5 per 3 ya. Nah, itulah nilai x untuk kasus x nya lebih kecil dari 4, lebih besar sama dengan setengah. Nah, kasus yang terakhir ya, kasus yang ketiga ya, kasus ketiga itu tadi apa ya, lihat dulu kasus ketiga ya. Kasus ketiga untuk x nya lebih besar sama dengan 4 ya, x nya lebih besar sama dengan 4. Saya tulis di sini aja ya, kasus ketiga ya. Kasus 3 ya, untuk x nya lebih besar sama dengan 4 ya. Nah, untuk kasus ini ya, sama sepertinya hal tadi, kita perhatikan satu persatu. Untuk x kurang 4 ya, untuk x kurang 4, untuk kasusnya x lebih besar sama dengan 4, nilainya berapa? X nya lebih besar sama dengan 4, berarti nilainya adalah x kurang 4 ya, nilainya adalah x kurang 4 ya, berarti harga mutlak x kurang 4 itu sama dengan x dikurang 4 ya. Itu sama dengan yang satu lagi adalah harga mutlak 2x kurang 1, itu nilainya sama dengan untuk kasusnya lebih besar sama dengan x lebih besar sama dengan 4 ya. Berarti kita lihat, oh ternyata masih berada di sini ya, yang lebih besar dari 4 itu kan pasti lebih besar dari setengah ya, berarti nilainya adalah ini juga ya. Berarti itu sama dengan ya 2x dikurang 1 ya. Oke, sehingga dari sini kita peroleh yang ini, berarti x kurang 4 sama dengan 2x kurang 1, sehingga diperoleh x nya sama dengan min 3. Nah, coba kita perhatikan x nya ini sama dengan min 3 ya. Hal ini tidak memenuhi asumsi kita. Asumsi kita tadi katanya itu x nya haruslah lebih besar sama dengan, tidak memenuhi ya, tidak memenuhi asumsi, karena x nya itu haruslah sama dengan, lebih besar sama dengan min 4 misalnya kita ya. Jadi untuk kasus ini tidak ada penyelesaian ya. Kasus ini, kasus 3 itu tidak ada penyelesaian, artinya ya, penyelesaian untuk semua kasus ya, penyelesaian keseluruhannya adalah ya yang dipenuhi kasus pertama dan kasus kedua, yaitu x sama dengan min 3 dan x sama dengan 5/3. Inilah penyelesaian kita untuk masalah kita, yaitu persoalannya tadi apa? Menentukan harga mutlak, menentukan nilai x dari harga mutlak x dikurang 4 sama dengan harga mutlak 2x dikurang 1. Oke.